Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Oke, ada beberapa update yang menurutku cukup mencengangkan ya, terutama terkait Fratesi. Oke, tapi ntar itu di pertengahan. Sebelumnya aku mau terima kasih buat Parfum Curd Indonesia sudah mensupport channel Ngomin. Buat kawan-kawan kalau tertarik ingin membeli, linknya ada di link affiliate Shopee. Oke, nah langsung aja. Kabar gembira. Ex veteran Arsenal Mkhitaryan The Young Man Miki The Young Man Tarian. Wah, aneh. Dikabarkan lawan Empoli dia sudah bisa bermain. Sedangkan Hakan Çalhanoğlu sampai akhir Januari kemungkinan dia belum bisa bermain karena agak lebih parah dia dibandingkan Mkhitaryan. So ya nanti malam, nanti malam. Besok dini hari Mkhitaryan belum bisa main. Kemungkinan Zielinski yang akan bermain di posisi itu, nggak terlalu masalah sih. Zielinski aku bilang di review pertandingan memang yang paling jelek performanya di antara tiga gelandang itu, tapi bukan jelek, maksudnya yang paling nggak bagus lah gitu. Ya ngerti lah bedanya ya. Nah berikutnya adalah Fabian. Inter Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan dengan sangat serius kemungkinan untuk membawa kembali Giovanni Fabian. Buat kawan-kawan yang nggak tahu, Fabian itu sudah dijual ke Bologna, tapi Inter punya opsi buyback sebesar 12 juta. Saat ini kelihatannya agak meragukan. Kenapa? Karena dari sudah setengah musim lebih, Fabian itu baru jadi starter 4 kali di Bologna. Karena sempat cedera juga lah, inilah itulah. Tapi Inter melakukan hal yang sama dengan Di Marco. Di Marco itu aku lupa, pokoknya dia sempat di klub apa gitu. Tidak terlalu bagus juga karena sering cedera, tapi Inter ya udah buybacknya. Nah, karena apa yang mendukung Inter mempertimbangkan untuk buyback si Fabian ini, dari 4 kali starter dan beberapa kali dia main sebagai pemain pengganti, kelihatan kok skillnya bagus, potensi dia bagus. Nah itu sedang dikatanya dari manajemen sedang menanyakan dengan Inzaghi, gimana nih kalau kita ambil lagi, kira-kira masuk nggak di skemamu. Inzaghi katanya masih pikir-pikir dulu. Tapi ya saat ini lebih dari 50% kemungkinan Inter akan mengaktifkan buyback clause itu yang 12 juta itu. Nah berikutnya masih terkait Bologna. Kawan-kawan pasti tahu ya, Inter mengincar si Castro, Santiago Castro. Ini pemain Argentina yang dibilang memiliki style permainan mirip dengan Lautaro Martinez, yang bagiku nggak mirip-mirip banget, ada bedanya dikit. Menurutku Castro ini lebih kuat, dribble dan larinya lebih kencang, tapi kalau overall ya masih jauh dibandingkan Lautaro. Nah selain Santiago Castro ada juga muncul nama Sam Beukema. Sam Beukema, susah ngomongnya. Sam Beukema ini center back, asalnya dari Belanda, dibeli oleh Bologna dari Al-Az Alkmaar gitu. Nah sejak di Bologna, Beukema ini memang mulai semakin meroket. Nah kebetulan dua-duanya itu dihargai 20-an juta, 20 sampai 25 juta. Dikabarkan Inter tertarik untuk sekalian ngambil dua. Di luar dari, kalau yang tadi Giovanni Fabian tuh masih dipertimbangkan, tapi kalau ini katanya sih sudah lebih konkret. Kenapa Sam Beukema? Karena Acerbi sudah hampir pasti tidak diperpanjang kontraknya oleh Inter. Kemudian De Vrij katanya masih belum tentu. Padahal De Vrij lagi bagus-bagusnya, udah kasihlah kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Bahkan kemarin kan ada beritanya Inter itu sebenarnya punya hak untuk memperpanjang secara otomatis kontraknya si De Vrij. Tapi katanya malah Inter ingin mengapresiasi dengan memberi kontrak baru gitu loh. Kontrak baru ini, nah karena ada kata apresiasi kan mestinya berarti nilainya lebih bagus kan. Nah tapi aku belum tahu detailnya kayak gimana karena aku cari-cari di sana sini juga belum ada beritanya itu. Oke. Nah Sam Beukema ini kalau bisa diambil oleh Inter, dia akan mengisi posisi Acerbi atau center back tengah. Dia memang kelihatannya lebih ke tipikal center back yang konservatif, yang lebih bertahan, bukan tipe yang
Kayak Pavard suka maju, kayak Bisek apalagi enggak. Cukup bagus aku lihat, tapi belum ada di level De Vrij. Ya buktinya De Vrij itu dia itu tandemnya Van Dijk loh di timnas Belanda. Jadi ya makanya kalau Inter tidak memperpanjang kontrak De Vrij menurutku rugi banget sih. Gitu bro, kalau tentang Bolonya. Nah, yang membuatku memasang foto ini, pemain idolaku ini, Christian Aslani ini sedang dipertimbangkan oleh Inter untuk menjadi bagian dari transfer ke Bolonya. Nah, Inter kan mau ngambil 2 pemain dari Bolonya, tapi Inter mau ngasih 1 pemain. Berarti ya at least Inter akan menghargai Aslani ini ya sekitar 20-25 juta. Dengan ini kan sudah musim ketiga ya Aslani, apa kayak musim ketiga. Inter kan beli Aslani cuma 12 jutaan. Kalau Inter bisa ngejual 20 juta setelah 3 musim, ya tampaknya ya secara nilai buku Inter sudah untung. Cuman kalau aku sih Inter akan menyesal menjual Aslani sekarang. Aslani ini menurutku punya potensi benar-benar untuk menjadi pemain elit, bukan sekedar elit ini dalam artian kelasnya Brozovic gitu loh. Dulu juga Brozovic ketika di Inter 3 atau 4 musim dia belum terlalu nyetel juga, beberapa kali hampir dijual tapi ya syukurnya nggak jadi sampai kemudian ketemu Spalletti. Nah, Aslani menurutku akan menjadi kesalahan kalau Inter melepas Aslani sekarang. Terlalu dini. Umur masih 22 tahun. Nah, itulah pokoknya semoga enggak. Harapanku sih itu, bro, kalau tentang Aslani. Nah, yang sekarang kita bahas yang aku bilang tadi di awal yang cukup mengejutkan adalah tentang Fratesi. Ini ternyata situasi Fratesi itu complicated. Setelah sebelumnya Marotta membantah bahwa Fratesi itu minta pindah, ternyata sekarang ada perkembangan lagi. Katanya Fratesi itu mengubah pendiriannya dan bahkan Fratesi ingin pindah sekarang juga, dalam artian di Januari ini, yang sebenarnya nggak make sense menurutku. Sampai kemudian aku membaca selentingan ini tidak terkonfirmasi bahwa si Rizzo lah yang menekan Fratesi untuk pindah. Rizzo ini adalah agennya si Fratesi. Siapa? Rizzo siapa namanya aku lupa. Pokoknya aku ingat ya Rizzo lah. Nah, Fratesi katanya akhirnya dia ya terpengaruh ya, dikasih di kompor-kompor. Kamu tuh sebenarnya hebat banget. Kamu tidak dihargai di Inter bla bla bla. Aku sebel banget. Sebenarnya Fratesi kalau dia mau, karena Fratesi ini menurutku adalah pemain yang timing dia untuk melakukan running itu sering nggak pas, terlalu sering dia melakukan itu. Tapi insting dia ada. Kalau dia mau mengimbangi gameplay dia dengan defense yang lebih bagus, dia akan bagus. Dia akan bisa benar-benar jadi backup pertama. Kalau musim lalu kan dia backup pertama. Kalau pemain tengah pertama yang datang dari bench itu hampir selalu Fratesi. Tapi sekarang pemain cadangan pertama yang masuk itu Zielinski atau Aslani. Nah, ini yang bikin dia katanya mulai nggak betah. Dan Rizzo juga bilang, aduh nggak usah, kamu ini lagi di usia emas 25, ini kesempatanmu. Tapi pindahnya malah ke Roma. Aku sempat baca katanya dia memang supporter Roma. Ada yang bisa mengkonfirmasi nggak si Fratesi ini memang supporter Roma? Sampai Roma dikabarkan di Sky, katanya Roma sudah kasih penawaran 30-an juta untuk Fratesi. Inter kan nggak mau, Inter bilang 45 juta, tapi Roma kasih 30 juta plus Cristante. Nah, terus terang aja dari posisi Inter itu kayak gini. Inzaghi nggak mau kehilangan Fratesi, manajemen Inter juga nggak mau. Tapi kalau si pemain memang ingin pergi, Inter nggak mau menghalangi. Inter selalu sejak zaman Marotta, kalau memang pemainnya udah nggak ingin di Inter, ciao, nggak usah banyak cincong kan.
Lukaku gimana Inter berjuang biar bisa sampai mau 40 juta, oke 40 juta, tapi begitu di tahun ini dia ngomong sama Juventus, no, ciao gitu. Nah, terkait Fratesi itu manajemen dikabarkan mau ketemu lagi sama Fratesi karena waktu ini kan sudah bicara, kamu katanya enggak. Sekarang gimana nih, kok beda? Kalau misalnya Fratesi beneran diambil oleh Roma, ya mau nggak mau Inter dapat 35 kan sudah untung sebenarnya kan. Ditambah Cristante, aku sih sama sekali tidak terkesan dengan yang namanya Cristante ini. Tapi daripada enggak kan gitu loh. Yang penting ada aja pemain-pemain tengah kan gitu. Kalau misalnya maksudnya di bulan Januari kalau kita mau cari pemain yang tier 1 itu akan susah. Kalau memang dia nge-push bener biar pergi di Januari ini, ya udah sekedar ada aja dulu gitu daripada naikin dari Primavera yang belum terbukti dan teruji kan. Itu sih kalau dari posisi Inter. Kalau aku Cristante sih enggak, tapi kalau ya daripada enggak ya mau gimana lagi kan. Sampai-sampai ini Materazzi pun memberikan nasihat kepada Fratesi. Dia bilang kesalahan yang serius untuk pergi dari Inter. Nah, ini dia ininya. Sampai ngomongnya kayak ngomong face to face gitu loh. Davide, berpikirlah secara perlahan, secara hati-hati. Meninggalkan Nerazzurri akan menjadi kesalahan serius. Jika saya menjadi Fratesi, saya tidak akan bertindak impulsif. Impulsif itu tahu maksudnya impulsif? Impulsif itu kayak kita lihat, wah ada HP bagus, wah beli harus sekarang beli. Kayak impulsif itu impuls. Ketika ada dorongan harus dilakukan saat itu juga, itu namanya impulsif. Saya bisa saja melakukannya di 2006 tapi saya tidak lakukan, dan itu adalah keputusan yang tepat selama 10 tahun karir saya di Inter. Karena gini, Materazzi ketika baru dibeli dari Perugia ya kalau nggak salah dulu ya, Perugia. Tolong dikoreksi aja kalau aku salah. Di awal-awal tuh dia memang nggak langsung dapat tempat di, bahkan sebenarnya sampai terakhir pun dia tidak selalu menjadi starter, tapi hampir selalu bermain, at least jadi cadangan dia selalu bermain. Dan Materazzi menerima bahwa ya memang kualitas saya nggak bisa jadi starter di tim sekelas Inter. Nah menurutku Fratesi harusnya bisa berpikir seperti itu gitu. Nah kemudian dia lanjutkan gini, sinyal dari klub itu sangat signifikan dan Fratesi tidak bisa mengabaikannya, walaupun mungkin dia ingin waktu bermain lebih banyak lagi. Selama 1,5 tahun di Inter, 1,5 tahun ya benar-benar 1,5 tahun, dia telah mendapatkan respect dari semua orang. Oh ya, ini kalau Aslani ini tahun ketiganya, kalau si Fratesi 1,5 tahun ya oke. Nah, klub membuat pengorbanan finansial yang besar untuk mengontrak dia. Pelatih juga sangat menginginkan dia, dan fans yang melihat dia sebagai figur kunci di musim lalu, di musim Scudetto musim lalu. Nah, kemudian selebrasinya juga disebut ini telah menjadi selebrasi yang ikonik ketika golnya lawan Verona. Nah, dia gini, itu adalah tentang Roma. Itu adalah klub di mana dia tumbuh, dan dia maksudnya dari akademi Roma gitu maksudnya. Dan dia akan memiliki waktu bermain yang lebih konsisten di sana. Tapi dia juga harus mempertimbangkan gambar besarnya, gambaran yang lebih besar. Di Inter, Fratesi sudah menang dan punya kesempatan untuk menang lagi sebagai bagian dari sebuah tim yang berkompetisi di level top di semua ini, maksudnya semua kejuaraan. Di Roma dia akan menghadapi hal yang sangat berbeda dan situasi yang lebih menantang dalam hal hasil, dan juga ada risiko overexposure. Overexposure itu kayak ya respon yang berlebihan dari fans. Karena di Roma tidak ada yang dimaafkan. Wah, ini aku mau bahas. Lihat saja Pellegrini, seorang asli Roma dan juga supporter Roma seperti Fratesi. Sampai gol dia di derby, dia melewati
momen yang sulit. Momen yang sulit ini bahkan dia banyak dicemooh oleh fansnya sendiri. Bandingkan dengan Inter, sudah berapa lama Lautaro tidak nyetak gol. Tapi kalau di Italia sana semua mendukung Lautaro, our captain dan sebagainya gitulah. Pada saat Barella juga agak turun performa, semua mendukung. Ya mungkin fans di Indonesia yang banyak, wah jual aja Lautaro. Tapi kalau di Italia overall sebagian besar fans itu sangat mendukung. Bahkan sekarang di mana Fratesi setiap bermain juga dia nggak terlalu bagus, nggak ada suara-suara sumbang gitu. Wah Fratesi jual aja. Bandingkan dengan Pellegrini. Pellegrini kan kayak salah satu pemain terbaik di Roma kan, tapi diperlakukan seperti itu oleh gini. Seperti yang dibilang Matersi, di sana nggak ada maaf kalau di Roma. Padahal timnya tim papan tengah kan dibandingkan Inter. Gitu. Kalau aku sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Materazzi. Kalau dia pergi, apalagi maksa pergi di Januari, ini ya kesalahan besar sih. Terlalu impulsif, terlalu kesusu gitu bro. Oke, nah sekarang aku akan bahas preview pertandingan Inter lawan apa ya? Lawan Bologna. Oke. Kalau kawan-kawan yang ini mungkin nontonnya baru besok kan pertandingan udah lewat ya, bisa di cut aja di sini di videonya. Nah, seperti biasa aku banyak ambil berita tentang preview pertandingan itu dari bola. Inter sebenarnya punya kenangan jelek dengan Bologna di mana Inter punya laga tunda tapi akhirnya malah kalah gara-gara kesalahan Radu dan kita gagal mendapatkan Scudetto kapan itu? 3 musim lalu ya, di musim pertama Inzaghi. Tapi setelah itu Inter bisa apa ya? Inter bisa bangkit lah. Kecuali di Coppa Italia musim lalu malah kita tersingkir lagi lawan Bologna. Secara umum memang Bologna kelasnya dengan Inter kan sebenarnya agak beda. Tapi kalau kita lihat 5 pertemuan terakhir ini agak mengejutkan. Kita menang 1-0 di paruh pertama musim, kemudian kalah ini yang aku bilang Coppa Italia di musim lalu, kemudian seri lawan Bologna di Serie A musim lalu, kemudian nah ini dia kekalahan yang cukup menyakitkan ya, kalah 1-0. Sebentar. Kayaknya bukan ini kekalahan. No. Sorry salah. Ini kekalahan beda ini. Ini kekalahan di 2 musim lalu lawan Bologna. Nah, kemudian sebelumnya kita menang 6-1. Jadi 5 pertemuan terakhir kita kalah 2 kali. Dan seri 1 kali kita menang 2 kali. So cukup berimbang ya. Artinya Bologna bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata oleh Inter. Mungkin ya nggak cocok aja gitu. Tapi kita sama-sama tahu Bologna di musim lalu itu memang sangat kuat. Masih dipegang Motta, masih ada Zirkzee, siapa lagi ya, Luis Ferguson. Sedangkan musim lalu Bologna itu kan sudah kelihatan terseok-seok, ditinggal pelatih sama ditinggal pemain kuncinya. Bologna itu saat ini ada di peringkat 8. Masih bagus sih sebenarnya ini untuk ukuran tim sekelas Bologna, ada di papan tengah kan. Masih nggak masuk ini UEFA. Ini masuknya yang tertutup ini. Conference League ini. Dari sini mestinya Inter bisa menang, tapi ya lawan Milan juga Inter mestinya bisa menang, tahu-tahu kalah kan. Nggak bisa dijadikan patokan. Kalau dari 5 pertandingan terakhir Inter ya jelas lebih bagus. Kalah 1 kali aja lawan siapa namanya? Lawan AC Milan di Super Coppa, tapi selebihnya semua dibabat habis oleh Inter, menang, kalah, menang. Kemudian kalau Bologna seri 1 kali, menang 2 kali, kalah seri. Jadi ya 2 pertandingan terakhir Bologna nggak pernah menang. Jadi ya kalau kita lihat dari sisi keadaan mental mereka, Bologna lagi tidak baik-baik saja. Semoga Inter bisa memanfaatkan itu. Inter tidak bisa dipungkiri, Inter kan capek ya habis main di Super Coppa, kemudian main di Liga. Sedangkan Bologna memang baru pekan lalu juga bermain, tapi kan dia nggak main di Super Coppa kan. Tapi sama aja sih, nggak main di Super Coppa kan main di Serie A. Enggak.
nggak ada jet lag-nya kan, karena tidak ada perjalanan panjang ke Arab itu. So dari segi fisik mestinya Bolonya lebih unggul. Tapi anyway aku akan bacakan beberapa statistik yang menarik antara Inter lawan Bolonya. Yang pertama, Inter cuma menang 2 kali dalam 6 laga terakhir lawan Bolonya. Ini sudah bahas. Inter menang 6 kali dalam 7 laga terakhirnya di semua kompetisi. Menang 6 kali, seri 0, kalah 1 kali lawan Milan. Inter sudah menang 13 kali dan baru kalah 1 kali di Serie A musim ini. Lawan Milan kalah. Menang 13, seri 4 kali, kalah 1 kali. Kemudian Inter selalu menang dalam 6 laga terakhirnya di Serie A. Di Serie A lo selalu menang. Inter selalu clean sheet dalam 4 laga terakhirnya di Serie A. 4 laga. Bahkan kalau kita lihat laga tandang aja, Inter selalu menang dan clean sheet. Cuma ini kan Inter laga mainnya main di kandang, jadi nggak relevan. Inter selalu menang dengan margin 2 gol dalam 2 laga kandang terakhir di Serie A. 3-1 lawan Parma dan 2-0 lawan Como. Laga kandang terakhir ya. Bolonya, nah sekarang Bolonya nih, cuma kalah 1 kali dalam 8 laga terakhir di semua kompetisi. Wow, lumayan juga nih. Cuma kalah 1 kali dalam 8 laga terakhir. Untuk tim papan tengah ini bagus banget nih. Bolonya baru menang 7 kali di Serie A musim ini. Jadi catatan lengkapnya, menang 7 kali, seri 8 kali, kalah 3 kali. Gol selisih golnya memasukkan 27, kebobolan 23. Bolonya berikutnya ya, Bolonya selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 dari 6 laga terakhir di Serie A. Wih, selalu nyetak 2 gol. Berarti kalau Inter pingin menang harus nyetak 3 gol Inter ini. Bolonya berikutnya, Bolonya selalu mencetak 2 gol dalam 2 laga tandang terakhir di Serie A. 2-2 lawan Juventus dan menang 2-0 lawan Torino. Ya benar. Inter harus kalau mau benar-benar aman, udah harus 3 gol nyetak. Prediksi mereka adalah 2-0 Inter menang. Kalau aku sih prediksi Inter menang, tapi kayaknya nggak 2-0 juga sih. Mungkin 1-0. Nggak tahu sih. Masalahnya karena badai cedera ini aku nggak berani terlalu optimis. Miki baru sembuh dari cedera, kemudian Hakan masih cedera, Aslani syukurnya lawan Venezia main bagus. Tapi, nah ini yang perlu, biarpun aku mendukung Aslani tapi tetap harus objektif kan. Aslani main bagus lawan Venezia, di mana Venezia itu peringkat 2 dari bawah, sedangkan Bolonya aku sudah tunjukin itu peringkat 8. Ini tim papan tengah. Kalau musuhnya lebih hebat, apakah Aslani bisa perform seperti kemarin? Kan belum tentu juga kan. Kita lihat aja. Kemudian Barella mestinya bisa bermain. Apakah Fratesi akan dapat kesempatan bermain? Kemungkinan enggak, atau kalaupun bermain mungkin dari bench. Karena apa? Karena pemain yang lagi guru-guru mau pindah dan lain itu biasanya dia nggak fokus di pertandingan, pikirannya tuh melayang kemana-mana gitu. Tapi kalau dari bench sih aku rasa dia pasti main. Sementara di Bisek kan masih cedera. Tampaknya Darmian akan bermain lagi sebagai center back. Kemudian di kiri Bastoni, di tengah ya gimana ya, De Vrij kayaknya masih. Kalau di sini diperlihatkan De Vrij itu sudah bisa bermain. Tapi aku belum tahu gimana lanjutannya De Vrij ini. Kita lihat aja nanti, kan sebelum pertandingan pasti udah muncul ininya, line up-nya. Kalau De Vrij tidak bermain ya kemungkinan Bastoni akan digeser ke tengah, kemudian Augusto yang main di kiri. Di Marco aku rasa akan bermain dari pertama karena sudah dapat istirahat kemarin. Sekarang sudah waktunya Di Marco untuk bangkit lagi. Oke, itu dulu guys untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok dini hari, kita live reaction seperti biasa. Semoga Inter menang. Itu aja sih. Ciao guys, sampai jumpa. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara apa yang kawan-kawan bisa. Sangat aku apresiasi. Oke, ciao.